Ya, selamat jumpa lagi adik-adik semua pada pembahasan ilmu budaya dasar yang ketujuh. Kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan dan budaya. Pada pertemuan 6 yang lalu, kita sudah belajar tentang komparasi antara hukum dan etika. Setelah pertemuan yang ketujuh ini, adik-adik persiapkanlah diri untuk mengikuti ujian mid semester. Ya, pelajari apa tujuan kita mempelajari ilmu budaya dasar, pelajari juga hubungan bagaimana pentingnya kebudayaan atau bagaimana proses terbentuknya kebudayaan. Kamu juga boleh mempelajari tentang etika, norma, dan hukum. Ya, jadi apa persamaan dan apa perbedaannya. Ini menjadi penting sekali karena pemahaman itu didapat dengan mendengar, membaca, menyimak penjelasan, dan juga tentu mempraktikannya. Terima kasih adik-adik yang telah mengirimkan tugas melalui video maupun melalui ulasan-ulasan dari pertanyaan yang menjadi bahan diskusi kita pada setiap topik. Sekali lagi terima kasih dan tetap semangat untuk menaikkan kompetensi dirimu ya. Oke, adik-adik kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan dan budaya. Ada 3 subtopik yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama adalah pengertian ilmu pengetahuan, hakikat manusia dan budaya, kasih sayang, cinta kasih, dan pemujaan. Ya, masih bersama dengan saya, Mas Lan Siombing, SSMSI. Kita akan kupas tuntas topik ini ya. Oke, fokus. Konsentrasi, kita lihat dulu yang pertama apa yang dimaksudkan dengan ilmu pengetahuan. Ya, tentu ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Mungkin adik-adik masih ingat 10 tahun yang lalu kamu mungkin belum memiliki alat komunikasi selengkap yang sekarang kita miliki. Bayangkan dalam satu handphone kamu bisa mengelola file, kamu bisa mengelola dokumentasi, kamu juga bisa mengelola bisnis secara digital dengan mudah di sini. Jadi ini adalah perkembangan. Kalau dulu saya ingat sekali kalau mau transfer uang, ya saya harus ke bank, ya saya harus ke bank untuk mengisi sejumlah administrasi. Tapi kalau sekarang tidak perlu lagi karena sudah ada mobile banking dan lain-lainnya lagi. Kalau mau belanja apa lagi ya? Kalau misalkan nih mau beli peralatan rumah atau makan atau mau kemana saja, saya udah nggak susah lagi. Kalau dulu harus nunggu angkot, harus antri, sekarang nggak, tinggal saya pilih aplikasi apa yang saya gunakan untuk menggunakan kendaraan. Setelah itu saya tinggal pesan, jadi mudah. Jadi pengetahuan itu berkembang untuk jawaban dari kebutuhan manusia. Jadi untuk jawaban setiap kebutuhan manusia, maka manusia terus meningkatkan atau berpikir apa lagi yang dibuat sehingga semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin mudah kehidupan kita. Nah, atas dasar keinginan untuk menguasai alam semesta, ya dalam rangka mempertahankan hidup, ini adalah awal dasar perkembangan ilmu pengetahuan. Bisa kita bayangkan ya, kita balik flashback ke masa lalu, ya kita bisa bayangkan beratus-ratus tahun yang lalu, berabad-abad yang lalu, kita bisa lihat bahwa ternyata rumah itu, manusia itu pada prinsipnya dia nomaden ya, berpindah-pindah, lalu kemudian berkembang menjadi tinggal menetap, mulai mata pencarian berladang, mulai belajar menanam, mulai belajar memupuk, memanen, ya, dan juga mendistribusikannya. Lalu kemudian bentuk rumah juga berkembang sesuai dengan kondisi alam dan kebutuhan. Kalau dulu rumah pohon berubah menjadi rumah panggung, berubah sekarang menjadi rumah yang bisa rata dengan tanah ya. Jadi demikianlah, bahkan ya sekarang rumah bertingkat, naik lagi ke apartemen dan seterusnya ya. Nah, jadi ilmu pengetahuan berkembang karena ada kebutuhan manusia, itu yang perlu kita ingat ya. Nah, tujuan ilmu pengetahuan itu adalah untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia. Itu yang perlu kita ingat, bahwa
bahwa tujuannya atau tujuan adanya ilmu pengetahuan itu adalah untuk untuk menciptakan kesejahteraan. Artinya gini, kenapa bisa pengetahuan itu berkembang dan apa sih yang diharapkan dari perkembangan itu adalah untuk kesejahteraan atau untuk hidup yang lebih baik, gitu ya. Nah, hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan keingintahuan manusia terhadap alam semesta ini, karena alam ini memberikan banyak sekali kehidupan kepada manusia, karena alam ini menjadi bagian utama di mana manusia bisa bertahan hidup. Nah, perlu ada yang namanya norma, perlu ada namanya etika, ya, sehingga ilmu pengetahuan itu berkembang, tapi tidak merusak kondisi alam atau tidak merusak hubungan baik antar sesama manusia. Nah, dengan demikian kita bisa tahu bahwa tujuan dari ilmu pengetahuan yang berkembang. Nah, sekarang kita mau lihat dulu ilmu pengetahuan itu pengertiannya seperti ini ya. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan berdasarkan sumber dan teori yang telah disepakati bersama. Jadi ada teori ya yang telah disepakati secara bersama. Nah, jadi ilmu itu ada kumpulan pengetahuan, lalu ada satu dasar teori yang telah disepakati dan terbukti bahwa atau bisa dibuktikan bahwa kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ilmu pengetahuan itu adalah kumpulan ilmu pengetahuan yang disusun secara metodologi dan sistem. Nah, ini yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Oke, sekarang kita mau lihat dulu ya tujuannya. Nah, tujuan ilmu pengetahuan ini adalah sekali lagi untuk mencapai ilmu yang secara universal dari segi kebenarannya dan dapat diverifikasi, dapat dibuktikan kebenarannya. Ilmu pengetahuan itu sendiri sebenarnya bersifat terbuka, artinya menerima kritikan, menerima masukan, dan dapat dijadikan problem solving atau penyelesaian masalah terhadap yang terjadi, dan ini tentu harus bersifat plural ya, menyeluruh ya. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat kalau ilmu tadi adalah kumpulan pengetahuan yang berdasarkan sumber dari teori yang telah disepakati secara bersama. Sedangkan kalau pengetahuan itu adalah yang kita ketahui, hal-hal yang kita ketahui. Tentu pengetahuan dulu, lalu berkembang menjadi ilmu. Disebut dengan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita mau lihat dulu apa sih perbedaan antara ilmu dan juga. Nah, kalau ilmu itu sebagai kerangka konseptual atau sering disebut dengan landasan teori yang mengkaji dan menguji secara kritis menggunakan metodologi ilmiah. Jadi ada tahapan metodologi ilmiah yang dilakukan untuk mengkaji ataupun menguji secara kritis ilmu tersebut. Ya. Nah, kemudian ada pengetahuan. Pengetahuan itu adalah hasil pengamatan yang bersifat tetap. Sifatnya tidak dapat diuji atau dikaji secara kritis dan tidak bersifat sistematis. Jadi pengetahuan yang perlu kita ingat tidak bersifat sistematis, karena apa yang kita ketahui yaitu disebut dengan ilmu, disebut dengan pengetahuan. Nah, kalau ilmu diperoleh melalui proses pembelajaran, sedangkan kalau pengetahuan tidak harus mengikuti proses pembelajaran. Karena apa? Karena dialami sendiri, ya, diketahui, didapatkan sendiri, baik pengalaman maupun pengalaman orang lain, ya. Kemudian kalau ilmu adalah kumpulan banyak sekali pengetahuan. Nah, jadi ilmu kumpulan dari banyak pengetahuan, dan pengetahuan maka muncullah ilmunya. Nah, pengetahuan hanya sebagian kecil dari ilmu pengetahuan. Nah, kita udah bisa lihat bahwa benar ilmu itu bersumber dari pengetahuan. Nah, ilmu itu adalah kumpulan dari banyak pengetahuan yang memiliki satu landasan teori yang dikerjakan melalui proses metodologi ilmiah, ya. Oke, kita lihat berikut ini pada
topik yaitu hakikat manusia dan hakikat budaya. Tentu ilmu yang mempelajari pengetahuan-pengetahuan tentang budaya ada disebut dengan ilmu budaya, inilah yang kita pelajari. Ya, ilmu yang berasal dari pengetahuan-pengetahuan tentang alam, ada ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ilmu hukum, ilmu sejarah, ada ilmu bahasa, dan lain sebagainya. Ya, oke. Nah, kita lihat berikut ini apa sih hakikat manusia dan hakikat budaya. Jadi ada beberapa teori ya tentang manusia. Ya, di antaranya adalah ya ini secara filsafat ya dari aliran materialisme, ada idealisme, ada realisme klasik dan juga teologis. Nah, kita lihat dulu gimana sih hakikat manusia itu dipandang dari ketiga dari aliran yang akan kita bahas berikut ini ya. Oke, nah kalau kita lihat ini ya, sebelum kita bahas, kita lihat dulu ini perkembangan dari gambar ini ya. Ini teori evolusi Darwin yang menyatakan bahwa manusia itu berkembang ya seiring dengan kemampuannya menghadapi alam dan berkembang secara perlahan, mengubah perilaku, mengubah cara berpikir dan mengubah hidup manusia. Nah, kalau kita di sini kita mau lihat dulu hakikat manusia apakah seperti yang disampaikan oleh Charles Darwin, ya kita mau lihat dari aliran ini ya. Nah, yang pertama ada dikatakan materialisme. Nah, materialisme ini adalah mengajarkan bahwa manusia pada hakikat itu adalah thing, ya, adalah benda, sama seperti benda-benda yang lain lah. Tapi bukan berarti manusia itu sama dengan tumbuhan, sama dengan hewan, bukan berarti seperti itu, tapi memang diakui bahwa manusia itu memiliki kelebihan cara berpikir, cara mengambil keputusan yang lebih dari tentu hewan, tumbuhan. Namun dari teori materialisme ini mengatakan bahwa secara mendasar manusia itu dipandang hanya sebagai suatu materi, yakni hasil dari proses unsur-unsur kimia. Ya, jadi kita ini terdiri dari ada air dan seterusnya ya. Menurut materi ya kita ini sekedar benda seperti itu yang memiliki kemampuan lebih dari makhluk hidup yang lainnya. Sekedar itu saja. Nah, cara pandang materialisme ini adalah ini tentu mereduksi artinya mengecilkan hakikat manusia. Karena manusia dilihat hanya menurut hukum-hukum alam dari unsur kimianya, unsur biologinya, sehingga seolah-olah kita kita dari bendanya ya nyaris tak ada beda ya, atau tidak begitu berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya. Itu adalah cara pandang dari aliran materialisme ya, bahwa manusia itu adalah materi. Nah, beda lagi dengan aliran idealisme. Ini aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Jadi, aliran ini menyatakan bahwa ada pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan atau ide. Ya, ide ya. Nah, idealisme menganggap bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang muncul dan terlahir dari kejadian di dalam jiwa manusia. Nah, jadi ada apa kayak menganggap bahwa pengetahuan itu adalah muncul dan terlahir itu dalam jiwa manusia. Manusia mikir atau manusia merasakan sesuatu sehingga aliran idealisme menganggap hal seperti itu. Sedangkan menurut idealisme tujuan pendidikan adalah menciptakan manusia yang berkepribadian mulia dan memiliki taraf kehidupan rohani yang lebih tinggi dan ideal serta memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, sudah naik dia kepada posisi tanggung jawab. Ya. Nah, kalau aliran realisme klasik beranggapan bahwa jiwa adalah kenyataan yang sebenarnya. Ya, manusia lebih dipandang sebagai makhluk kejiwaan atau kerohanian. Nah, sedangkan aliran teologis membedakan manusia dari makhluk lain karena hubungannya dengan Tuhan. Ya, manusia terdiri dari tubuh, roh, jiwa, dan pikiran. Tentu aliran ini menyatakan bahwa tubuh itu akan kembali ke alam tentunya,
ya agar tubuh sehat tentu harus mengkonsumsi makanan sehat kan. Gimana pikiran sehat harus masukkan hal-hal yang positif. Bagaimana biar jiwanya sehat ya harus terbuka, terus kemudian ya memiliki jiwa seni gitu ya. Teologis itu rohnya bagaimana biar sehat tentu harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Nah ini dia aliran-aliran seputar ya. Nah kita lihat kalau manusia dan kebudayaan. Nah antara manusia dan kebudayaan itu terjalin hubungan yang sangat erat. Tentu kebudayaan itu tercipta karena adanya kehidupan manusia secara berkelompok ya. Kebudayaan yang digunakan manusia dalam menyelesaikan masalah-masalah disebut sebagai way of life ya. Ini digunakan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Jadi kalau kalau ada masalah atau ada kendala di tengah keluarga, ada secara ada budaya, contoh ada budaya Batak yang dapat menyelesaikan itu tanpa ke jalur hukum. Jadi budaya dulu. Nah, jadi ada mungkin dipanggil orang-orang yang lebih tua. Kalau di budaya Batak ada tulang, ada keluarga dari pihak perempuan dan pihak laki-laki berdebat, bukan berdebat, maksudnya ya berdiskusi, terus kemudian mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Nah itu namanya way of life ya, termasuk cara juga untuk mempertahankan kehidupan dengan bercocok tanam dan bagaimana untuk membangun rumah, nah, itu termasuk juga salah satu. Kalau kita lihat fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat, ya kita lihat seperti ini. Kalau adik-adik lihat gambar ini, tentu kita bisa langsung lihat, oh ini Pak, ini dari bajunya kita bisa kenali ya. Nggak ada tulisan, tapi kita bisa kenali, oh ini pakaian dan juga alam sekitarnya ini, lingkungan sekitar, oh ini pasti Bali. Nah gitu. Jadi budaya itu sebenarnya nih kita bisa lihat, waduh ini pasti sedang mengerjakan pekerjaan, ibu-ibu ini pakaian seperti ini pasti kehidupan di desa ini ya. Nah kita bisa melihat juga bahwa ini adalah individu ataupun kelompok ya, atau pengendali perilaku masyarakat ya. Pengendali perilaku masyarakat itu artinya kita bisa mengenali satu dari kemudian kita tahu contoh suku Dayak. Suku Dayak itu erat sekali dengan alam. Jangan sampai kita merusak alam yang ada di tempat di mana mereka tinggal. Ya, jadi kita bisa bersikap, oh kalau di lingkungan saudara-saudara kita Dayak, maka kita harus benar-benar hati-hati memperlakukan alam. Ya. Kemudian ada pedoman interaksi sesama manusia. Pedoman interaksi sesama manusia sehingga kita tahu sopan santun bertutur kata. Nah, kemudian juga wadah menyalurkan ekspresi tentang kehidupan, pedoman hidup ya, kehidupan bagaimana kelahiran, bagaimana menghadapi pernikahan, bagaimana menghadapi kematian, dan itu adalah proses yang berulang tentunya. Jadi itulah fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, kita masuk ke subtopik berikutnya, itu pengertian kasih sayang, cinta kasih, dan pemujaan. Adik-adik semuanya, kasih sayang dan cinta kasih ini adalah milik semua orang, yang universal. Tidak melihat kamu itu laki-laki atau perempuan, tidak melihat kamu besar atau kecil, tidak melihat kamu itu kaya atau miskin, tidak melihat dia itu fisiknya bagus atau tidak, atau disabilitas, ya. Nah, itu cinta itu adalah sangat universal milik semua orang, ya. Jadi rasa cinta ini yang membuat kita boleh memiliki hubungan yang harmonis, yang seimbang dengan lingkungan dan dengan sesama kita. Tentu dengan adanya kasih sayang yang ada di dalam hati kita, yang dipupuk dari sejak kita kecil sampai dengan besar, tentu ini ada unsur ekspresi yang bisa kita tampilkan, yaitu yang pertama kemesraan. Ya, mesra itu adalah ekspresi rasa sayang, rasa cinta kita. Rasa hubungan yang mesra dengan alam, kita akan menjaga alam, kita tidak akan mengotorinya, kita akan mengupayakan semaksimal mungkin udara di sekitar kita tetap bersih, ya. Dan ekspresinya bisa dalam bentuk seni, lagu, lukisan,
tari-tarian dan banyak lagi. Ya. Nah, pemujaan itu adalah ekspresi dari rasa cinta, rasa kasih sayang kita kepada Tuhan yang kita wujudkan dalam arti pemujaan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam tata-tata ibadah, dalam rumah ibadah yang ada di sekitar kita, tentu sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Kita bisa melihat bagaimana kita menaruh rasa hormat dan rasa hormat setinggi-tingginya pemujaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, karena kita tahu semua hidup kita adalah karena atau berasal dari yang Maha Esa. Nah, sedangkan kegelisahan ini adalah bagian dari kehidupan kita yang pasti kita hadapi. Nah, pertanyaan, kenapa kegelisahan itu ada? Sumbernya dari mana? Ya, jadi kegelisahan itu pada hakikatnya adalah bagian perannya dari hidup kita yang ada di dunia ini. Ya, itu sudah menjadi hal yang sangat lumrah sekali. Ya. Apabila manusia tidak menjaga hakikat dirinya dan hakikat hidupnya, maka timbul kegelisahan. Ya. Jadi kegelisahan itu sumbernya ada dua. Yang pertama ada yang internal, ada eksternal. Internal karena kita yang menyebabkannya. Rasa bersalah kita, rasa malu, ya, atau hawa nafsu kita yang ya tanpa batas yang membuat kita timbul rasa gelisah karena kita nggak memiliki sesuatu yang orang lain miliki, atau karena kita cemburu mungkin, atau karena kita berlaku salah sehingga kita muncul perasaan takut, ya, atau perasaan malu sehingga kita ya nggak tenang hidupnya, seperti itu. Bisa bayangkan waktu kita salah ya di hadapan orang tua kita, contoh misalkan kita udah deal dengan orang tua kita pulang pukul 10 malam atau ya 22 kita udah di rumah, tapi karena mungkin transport nggak ada tuh, gimana kamu terlambat, pasti kamu gelisah. Atau kami sebagai orang tua pun pasti gelisah, di gimana anak saya ini janji jam 10 tapi kok belum datang. Itu internal, karena biasanya kita cenderung berpikir negatif ya dari berpikir positif. Tapi ada juga lagi yang eksternal, itu karena orang lain, mungkin ancaman karena peperangan. Bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Ukraina dan di Rusia sekarang yang berperang seperti itu, ada konflik. Nah, ada ancaman mungkin bisa melalui WA atau melalui orang melempar rumah kita setiap saat, itu kan mengerikan ya. Nah, keserakahan dan konflik akan muncul ketakutan. Jadi tentu ini beriringnya serakah, ada konflik, kita akan muncul rasa takut, rasa kecewa karena nggak sesuai dengan harapan kita. Ya, ini kegelisahan berkecamuk. Bagaimana kita bisa mengendalikan kegelisahan kita itu? Ya, jawabannya adalah kembali kepada yang pertama adalah kita harus mencoba untuk berpikir tenang, berpikir rasional, tidak emosional. Coba berpikir positif, dan selanjutnya kamu berdoa. Nah, baca kitab suci sesuai dengan ajaran agama yang dianut tentu. Ini adalah jalan keluar untuk keluar dari kegelisahan, atau mungkin kamu bisa berkomunikasi dengan orang yang kompeten. Mungkin orang tua, mungkin saudara, sahabat yang memang bisa menjadi pemberi solusi. Oke, inilah hal-hal yang kita pelajari di ilmu budaya dasar yang ke-7. Tugas-tugas akan saya kirimkan di grup, ya, di grup learning kita dan juga di grup WA kita. Searchingnya, sebagian saya ini materi ini saya sudah tampilkan secara Zoom bersama dengan teman-teman, tapi saya buat materi khusus bagi adik-adik yang nggak bisa ikut Zoom ya. Oke, pagi jangan lupa sarapan untuk pulihkan fisik dan energi. Jagalah semangat dan kesehatan ketika kuliah dan bekerja setiap hari. Ingat ya, harta terutama manusia adalah kesehatan, harus dijaga ya. Oke, pulang dari rumah teman, melihat pekerja membuat aspal, kuliah di Amik Medikom, jangan asal-asalan, nanti hasilnya tidak maksimal. Ya, jadi adik-adik harus semuanya fokus dan konsentrasi ya. Persiapan untuk ujian, saya berharap semuanya bisa prepare dengan baik dan lulus dengan nilai terbaik. Terima kasih atas perhatian semuanya. Ikan hiu melambai-lambai. See you, bye-bye.